Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Gaisa Dina Dila Siswoyo, NPM 1913024016, dan rekan saya Berliana Putri serta Atu Meliani Putri. Di sini kami akan membahas tentang sistem koordinasi kimiawi, yaitu kerja hormon. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Hormon adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin disebut pula kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran tersendiri. Sekresi kelenjar endokrin disebut sebagai sekresi internal. Hormon yang dihasilkan dikembalikan ke darah dan beredar mengikuti aliran darah. Hormon tersebut akan mempengaruhi organ target. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem endokrin dapat berkomunikasi dengan jaringan atau organ-organ target yang letaknya jauh dari kelenjar. Kemudian, ciri-ciri spesifik hormon yaitu yang pertama, hormon diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh kelenjar endokrin dalam jumlah yang sangat sedikit. Yang kedua, hormon diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target. Yang ketiga, hormon mengadakan interaksi dengan reseptor yang terdapat pada sel target. Yang keempat, hormon mempunyai peranan mengaktifkan enzim khusus. Lalu yang kelima, hormon tidak mempunyai satu sel target, tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target. Hormon diklasifikasikan menjadi 4 berdasarkan pengaruh hormon terhadap jaringan target. Yang pertama yaitu hormon kinetik. Hormon ini meliputi migrasi pigmen yaitu melatonin, kontraksi otot yaitu epinefrin dan oksitosin, dan sekresi kelenjar eksokrin dan endokrin yaitu sekretin, gastrin, hormon pelepas hipotalamik. Yang kedua, hormon metabolik yang berpengaruh pada perubahan laju keseimbangan reaksi-reaksi seperti tiroksin, insulin, hormon pertumbuhan, dan glukokortikoid. Keseimbangan elektrolit dan air seperti ADH, aldosteron, kalsitonin, dan paratormon. Yang ketiga, hormon morfogenetik yang berpengaruh terhadap pertumbuhan yaitu hormon pertumbuhan, pergantian kulit yaitu tiroksin dan kortikosteroid, metamorfosis yaitu tiroksin, dan pematangan gonad, FSH, LH, androgen, dan estrogen. Lalu yang keempat, hormon tingkah laku seperti hormon estrogen, progesteron, dan androgen. Selanjutnya, ada sistem endokrin pada invertebrata. Yang pertama yaitu pada Coelenterata. Pada Coelenterata, seluruh sistem saraf bekerja sebagai sistem neurosekresi. Coelenterata seperti hidra memiliki sel-sel dengan substansi sekret yang dilibatkan dalam reproduksi, pertumbuhan, dan regenerasi. Substansi ini disebut juga dengan aktivator kepala. Efeknya menyebabkan sisa dari bagian tubuh untuk regenerasi mulut dan tentakel yang membuat bagian kepala. Lalu yang kedua, Platyhelminthes. Sel-sel neurosekresi cacing pipih terdapat pada ganglion otak. Fungsinya belum diketahui, tetapi diduga belum mempunyai peranan dalam proses regenerasi. Substansi yang ditemukan pada cacing pipih kesamaan dengan Coelenterata dan terlibat dalam proses regenerasi. Selanjutnya yaitu pada nematoda. Peranan kontrol neuroendokrin pada nematoda terdapat pada kelompok nematoda yang bersifat parasit. Nematoda memiliki sistem neuroendokrin yang diasosiasikan dengan sistem saraf atau nervus pada ganglia di bagian kepala dan beberapa tali saraf di sepanjang tubuhnya. Lalu yang keempat, pada Annelida. Annelida seperti Polychaeta yaitu Neris, Oligoceta yaitu Lumbricus, dan Hirudine yaitu Hirudo memperlihatkan tingkat kemajuan pada proses pembentukan kepala. Sistem endokrin hewan-hewan ini diasosiasikan dengan beberapa aktivitas seperti pertumbuhan, perkembangan, regenerasi, dan perkembangan dari sistem reproduksi. Lalu, pada moluska. Pada moluska, khususnya siput, ada sejumlah besar sel neuroendokrin di ganglion yang merupakan sistem saraf pusat.
Selain itu, terdapat kelenjar-kelenjar endokrin umum yang mendukung kelenjar neuroendokrin. Kebanyakan senyawa yang disekresikan dari organ atau kelenjar tersebut adalah struktur seperti protein. Semuanya mengontrol banyak fungsi seperti proses regulasi osmotik, ionik, regulasi pertumbuhan, dan reproduksi. Sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Berliana Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Putri, NPM 19130240038 akan melanjutkan penyampaian materi mengenai mekanisme endokrin pada hewan invertebrata. Yang keenam yaitu krustase. Untuk mekanisme neosekresi pada krustase ini bisa dikatakan kompleks. Kenapa? Karena pada prosesnya ini terhubung pada syaraf dan ganglionnya. Nah, sel-sel neuroendokrin dari krustase sendiri ini terdapat 3 bagian utama. Yang pertama ada kompleks kelenjar sinus atau disebut juga kompleks organ X yang terletak pada bagian pangkal mata atau eye stalk. Nah, organ ini menerima akson-akson neuroendokrin dari ganglia kepala dan lobus optik. Kemudian yang kedua ada organ postkomisural yang menerima akson-akson dari otak yang berakhir di bagian pangkal esofagus. Kemudian yang ketiga ada organ perikardial, di mana organ ini menerima akson dari ganglia toraks dan terdapat pada area dekat proksimal jantung. Yang selanjutnya yaitu pada insekta. Nah, insekta ini menghasilkan beberapa hormon, diantaranya yang pertama ada juvenile hormone atau JH yang berfungsi untuk merangsang perubahan dari bentuk ulat ke larva. Gitu. Yang kedua ada hormon protoraksiotropik atau PTTH, di mana fungsinya itu untuk membentukkan pupa dan molting. Nah, untuk fungsi spesifiknya itu adalah untuk memacu kelenjar protoraks untuk menghasilkan hormon-hormonnya, seperti itu. Untuk yang terakhir itu ada hormon ecdysone, berfungsi untuk mempengaruhi proses ekdisi atau molting dari larva hingga dewasa. Nah, pada insekta terdapat 3 kelompok sel neuroendokrin. Di antaranya ada sel neurosekretory medialis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pelepasan neurohormon. Kemudian yang ketiga ada sel neurosekretory lateralis yang berfungsi yang memiliki akson yang membentang hingga ke corpora cardiaca. Dan yang ketiga ada sel neurosekretory subesophageal yang terdapat di bagian kerongkongan dan memiliki akson yang membentang ke corpora alata yang merupakan organ endokrin klasik. Nah, pada intinya ketiga sel neuroendokrin ini berfungsi untuk mengendalikan berbagai aktivitas pertumbuhan dan pengelupasan rangka luar atau molting, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem endokrin pada vertebrata. Sistem endokrin pada vertebrata ini sangat lengkap gitu, terdiri dari 3 organ utama seperti itu. Yang pertama ada hipotalamus, kemudian kelenjar pituitari dan kelenjar peripheral endokrin seperti itu. Nah, yang pertama yaitu ada hipotalamus atau master of gland. Kenapa disebut master of gland gitu? Karena hipotalamus ini berfungsi untuk mengendalikan kelenjar pituitari, dan kelenjar pituitari ini berfungsi untuk mengendalikan kelenjar endokrin yang lainnya. Jadi bisa dikatakan ketika hipotalamus tidak memberikan perintah, maka kelenjar endokrin lainnya itu juga tidak bekerja, seperti itu. Nah, pada hipotalamus ini sendiri terdapat 2 jenis hormon yang dilepaskan ke kelenjar pituitari. Yang pertama ada adenohypophysis atau lobus pituitari anterior. Kemudian yang kedua ada neurohypophysis atau lobus pituitari posterior. Nah, pada gambar di sini bisa teman-teman lihat bagian letak adenophysis dan neurophysis. Ini adalah adenohypophysis dan ini adalah neurohypophysis. Kemudian yang kedua ada kelenjar pituitari atau hipofisa. Nah, kelenjar pituitari sendiri ini terdapat 3 jenis gitu. Yang pertama ada lobus anterior atau adenohypophysa. Yang kedua ada lobus intermediate dan ketiga ada lobus posterior dan neurohypophysa.
Untuk hormon yang dihasilkan pada adenohipofisa ini menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama ada hormon pertumbuhan atau sematotrofik. Kemudian ada hormon letotropik, kemudian follicle stimulating hormone, kemudian ada leutonin hormone atau LH, kemudian ada tropin, dan yang terakhir ada adrenokortikotropika hormon. Sedangkan pada bagian intermediate itu menghasilkan melanocyte stimulating hormone atau MSH. Nah, untuk hormon neurohipofisa sendiri ini menghasilkan hormon antidiurik atau ADH. Selanjutnya yaitu kelenjar periferal endokrin. Yang pertama, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di bawah laring. Kelenjar ini terdiri atas dua lobus, yaitu lobus kiri dan lobus kanan, yang dihubungkan oleh isthmus. Kelenjar ini dibangun oleh lobus yang disebut folikel, dibangun oleh epitel kubus berlapis tunggal. Ukuran folikel tidak beraturan. Di antara sel epitel folikel atau di antara folikel ditemukan sel yang disebut parafolikel. Sel yang membangun folikel mensekresikan dan menimbun hasilnya di dalam lumen folikel sebagai substansi mirip gelatin disebut koloid. Hormon yang dihasilkan tiroid yang pertama yaitu triodotironin atau T3 dan tiroksin atau T4. T4 akan diubah menjadi T3. T3 berfungsi dalam konsumsi oksigen, produksi panas, dan mempertahankan proses metabolik. Yang kedua yaitu kalsitonin, berfungsi menurunkan kadar kalsium darah dengan menghambat pelepasan kalsium tulang. Yang kedua yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang sangat dekat dengan tiroid. Kelenjar ini berbentuk oval. Pada manusia terdapat dua pasang. Satu pasang terdapat di permukaan belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid bekerja memproduksi hormon paratiroid atau paratormon yang berfungsi mengatur kalsium darah dan kadar fosfat. Hormon paratormon meningkatkan kadar kalsium darah dengan cara yang pertama, pengaruh langsung pada tulang, menyebabkan meningkatnya kecepatan refraktur dan merangsang hancurnya matriks tulang. Yang kedua, pengaruh langsung pada ginjal dengan cara meningkatkan reabsorpsi ion kalsium pada tubulus ginjal dan menghalangi reabsorpsi ion fosfat dari filtra glomerulus ginjal. Yang ketiga, merangsang absorpsi kalsium pada usus kecil. Efek ini melibatkan vitamin D. Sekresi hormon paratiroid distimulasi oleh penurunan jumlah kalsium darah. Selanjutnya yaitu kelenjar adrenal. Adrenal merupakan sepasang organ yang terdiri dekat katup anterior ginjal, berbentuk gepeng bulan sabit. Adrenal terdiri dari dua daerah yaitu korteks merupakan daerah perifer dan medula merupakan lapisan tengah berwarna coklat kemerahan. Korteks adrenal menghasilkan hormon yang pertama yaitu glukokortikoid, berfungsi meningkatkan gula darah dengan cara mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Contohnya yaitu kortisol. Yang kedua, mineral kortikoid, berfungsi merangsang reabsorpsi sodium dan ekresi kalsium pada ginjal. Contohnya aldosteron. Kedua hormon ini disebut katekolamin. Pengeluaran hormon ini di bawah kontrol langsung susunan saraf otonom. Daerah medula menghasilkan hormon yaitu yang pertama epinefrin, dikenal juga dengan adrenalin, bekerja meningkatkan gula darah, penyempitan pembuluh darah di kulit dan ginjal. Yang kedua yaitu norepinefrin, bekerja meningkatkan denyut jantung, penyempitan pembuluh darah di seluruh tubuh. Selanjutnya kelenjar pankreas. Pankreas tidak hanya bekerja sebagai kelenjar eksokrin, tetapi juga sebagai kelenjar endokrin. Pulau Langerhans yang terdiri dari kumpulan sel yang berperan menghasilkan hormon yang penting dalam metabolisme karbohidrat, yaitu yang pertama insulin, merangsang pemakaian gula oleh sel mati, otot, dan sel lemak yang menyebabkan turunnya kadar gula. Yang kedua yaitu glukagon, mempunyai fungsi yang berlawanan dengan insulin. Selain itu juga mempunyai pengaruh pada metabolisme tubuh dan perkembangan. Yang ketiga yaitu somatostatin, mempunyai pengaruh pada fungsi lambung dan usus.
Selanjutnya itu kelenjar gonad. Yang pertama, gonad betina disebut ovari, terdiri dari sepasang kelenjar buntu, terdapat dalam rongga panggul. Di dalam ovari terdapat bakal telur yang disebut ovum. Pada berbagai tahap perkembangan, dan sel soma yang berperan menyokong perkembangan bakal telur dan mengatur fungsi sistem reproduksi. Yang kedua yaitu gonad jantan, terdapat sepasang testis tertanam dalam kantung sakrotum. Di dalam gonad ditemukan dua macam sel seperti halnya pada ovarium, yaitu sel yang akan bekerja berkembang menjadi sperma dan sel soma penyokong. Sel soma ditemukan dua macam, yaitu sel Leydig, tempat sintesa hormon testosteron, dan sel Sertoli, bukan merupakan tempat sintesa hormon, namun hormon yang sampai kini akan diubah menjadi dihidrotestosteron dan estradiol yang akhirnya akan masuk dalam peredaran darah. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja hormon dengan reseptor yang terletak di membran sel. Hormon yang tergolong kelompok peptida dan protein dan sebagian besar kombinasi derivat asam amino akan bekerja pada sel target dengan terlebih dahulu berikatan dengan reseptor yang ada di membran sel target. Interaksi hormon dan reseptor tersebut akan menyebabkan perubahan pada berbagai fungsi seluler. Hormon dengan struktur kimia berupa molekul peptida, protein dan derivat asam amino memiliki sifat hidrofilik yang dengan mudah larut dalam pelarut seperti pada cairan tubuh dan memiliki kemampuan yang rendah untuk larut pada larutan organik. Sifat kimia dari hormon yang demikian menyebabkan sulit untuk melintasi membran sel target secara langsung sehingga membutuhkan reseptor spesifik. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja hormon yang memiliki reseptor sitosolik di sitoplasma. Hormon steroid dan beberapa hormon derivat asam amino seperti tiroksin dihasilkan dari kelenjar tiroid pada mamalia memiliki reseptor yang terletak di sitoplasma atau disebut reseptor sitosolik. Hormon dalam kelompok ini memiliki kemampuan yang tinggi untuk larut dalam lemak dan sangat mudah untuk melintasi membran plasma dari sel target. Sekian, terima kasih.